Ohayo Sekai Good Morning World. Halo coy, balik lagi sama Animin di sini. Dan kali ini gua akan lanjutin manga Dr. Stone chapter 211. Nah, pada chapter sebelumnya kita kan udah lihat bahwa setelah Senku mengatakan kepada krunya bahwa mereka akan melakukan misi bunuh diri ke bulan, Senku pun kembali mengatakan kepada krunya kalau mereka semua akan kembali ke tempat awal dimulainya perjalanan panjang mereka, yaitu Jepang, untuk membuat sebuah pembangkit hidroelektrik yang mampu menghasilkan listrik dalam jumlah yang sangat besar untuk proses pembuatan roket yang telah direncanakan oleh Senku yang akan dibuat di Jepang. Lalu kejadian-kejadian menarik apa aja yang terjadi pada chapter kali ini? Kita putar intronya dulu coy. Aku suka susunya hingga tetes terakhir. Aku suka coklatnya hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat nikmat hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat hingga tetes terakhir. Setelah berhasil mengumpulkan bauksit di Australia, dasar dari aluminium sebagai salah satu bahan dasar untuk pembuatan roket, membangkitkan penduduk lokal dan menjadikannya sebagai kota aluminium, maka pengumpulan sumber daya dari seluruh dunia untuk membangun roket pun telah hampir terpenuhi. Dan membuat Ukyo pun berkata kepada semua orang, "Kurasa pemberhentian terakhir kita adalah..." Belum selesai menyelesaikan perkataannya, Senku langsung memotong perkataan Ukyo dan berkata, "Yap, kita akan mengakhiri tur pencarian kota dengan pemberhentian terakhir ini." Dan setelah mendengar perkataan Ukyo dan Senku barusan, semua orang pun terlihat sangat senang mendengar bahwa misi mereka untuk mencari sumber daya dan membangkitkan kota baru dengan mengelilingi dunia telah hampir selesai. Dan tak lama kemudian, Kohaku pun berteriak dan berkata kepada semua orang kalau ia telah melihat daratan. Mendengar informasi dari Kohaku, Ryusui pun berkata, "Tujuan kita adalah bagian selatan Khatulistiwa, yaitu Indonesia, negara terakhir sebelum misi panjang mereka mencari sumber daya berakhir dan kembali ke Jepang." Sesampainya di Indonesia, Senku dan krunya pun berhasil mendapatkan karet, salah satu sumber daya yang diperlukan dalam pembuatan roket. Saat di Amerika Tengah, pada chapter-chapter yang lalu, Senku dan krunya memang pernah menemukan karet di sana. Tapi menurut Prancois, pada saat mereka berada di Amerika Tengah, mereka hanya bisa mengumpulkan karet dalam jumlah yang sedikit. Berbeda dengan di sini, di Indonesia, ada karunia karet yang sesungguhnya. Mendengar perkataan Prancois tersebut, Senku pun tertawa lalu berkata, "Banyak sekali sampai aku hampir menangis. Ini hebat karena kita akan memakai banyak sekali karet dalam pembuatan roket kita." Lalu setelah berhasil mengumpulkan banyak sekali karet di Indonesia, kota karet pun berhasil dibangkitkan. Lalu setelah melihat kembali ke belakang dan menyadari bahwa mereka telah berhasil membangkitkan banyak kota di berbagai belahan dunia dan menemukan banyak sekali sumber daya sebagai bahan pembuatan roket mereka, Kohaku pun berkata, "Dan sekarang akhirnya petualangan besar yang berjangka 10 tahun kita hampir mencapai akhir. Sudah hampir waktunya untuk kepulangan berjaya kita ke Jepang, bertemu kembali dengan orang-orang yang kita tinggalkan." Mendengar perkataan Kohaku tersebut, Ukyo pun juga berkata, "Seluruh dunia akan bersatu karena usaha ini, dan mungkin jadi yang pertama dalam sejarah umat manusia." Dan setelah mendengar perkataan Kohaku dan Ukyo, Krum pun ikut berkata, "Ya, semua orang bersatu dan bersama." Dan setelah menyelesaikan perkataannya, dalam hati Krum pun berkata, "Karena itulah aku harus menemukan cara agar semua orang bisa berbagi kemenangan melawan Wyman dengan membuat roket pulang pergi." Dan setelah mendengar perkataan Kohaku, Ukyo dan Krum yang sangat dipenuhi dengan emosi mengenai keberhasilan misi mereka yang telah memasuki tahap akhir dan akan membawa kembali mereka ke kampung halaman mereka, Senku dengan emosinya pun ikut berkata, "Sepertinya kita harus membangkitkan banyak orang untuk kerja berat membangun roket." Melihat perkataan Senku dengan emosi yang agak berbeda dengan yang lainnya, teman-temannya pun berkata kepada Senku, "Senku, kau boleh memperlihatkan emosi yang manusia kok." Lalu Kohaku kembali berkata,
Aku tak sabar memberitahu Ruri dan warga desa bahwa situasi jahanam ini akan segera berakhir. Mendengar perkataan Kohaku tersebut, Ryusui pun berkata, "Kurasa mereka semua menginginkan oleh-oleh yang bagus dari tur keliling dunia." Mendengar perkataan Ryusui tersebut, Senku pun berkata, "Oleh-oleh itu sedang dalam pengerjaan. Pikirkan satu hal yang kita lakukan di tiap tempat di seluruh dunia. Betul, kita memasak hidangan lokal. Hidangan rumahan lokal merupakan hal yang memotivasi dan memberdayakan orang-orang yang kita bangkitkan." Dan setelah mendengarkan perkataan Senku, tiba-tiba Prancois pun bertanya kepada semua orang, "Apa hidangan rumahan Jepang?" Lalu dengan serempak semua orang pun menjawab, "Nasi." Dan tak lama kemudian mereka pun berhasil menemukan padi di Indonesia. Bukan karena sebuah keberuntungan, tapi karena semuanya tentu saja sudah diperhitungkan oleh Senku. Lalu Prancois pun berkata, "Padi siap dipanen di bulan April setelah musim hujan. Karena itulah kita menjadikan Indonesia lokasi terakhir." Lalu setelah berhasil menemukan padi di Indonesia, mereka semua pun kembali melakukan tugas mereka untuk membangkitkan warga lokal dan menghidupkan kembali Indonesia dengan membuat alat-alat canggih untuk membantu pertanian padi. Melihat bahwa Senku segera menanam padi setelah memanennya, Gen pun bertanya kepada Senku lalu berkata, "Tunggu, padi kalau langsung ditanam bakal menimbulkan masalah kan?" Mereka biasanya menunggu sampai 1 tahun berikutnya. Mendengar pertanyaan dari Gen, Senku pun menjawabnya dan berkata, 10 miliar % gak jadi masalah, karena di sini tak ada musim dingin. Hanya dalam setahun kita bisa menanam 3 kali untuk 3 kali panen. Ini semua berkat kekuatan sains. Mendengar perkataan Senku, Ryusui pun berkata, "Tiap panen akan membuat lahannya kurang subur dibanding sebelumnya. Kita akan mencegahnya dengan pupuk top Markotop kita." Dan tak lama kemudian, pupuk top Markotop yang dikatakan oleh Ryusui pun berhasil dibuat dengan campuran dari abu kayu, asam nitrat, dan fosforit, dan membuat lahan padi mereka tumbuh dengan subur dan akhirnya beras pun berhasil didapatkan. Di mana ternyata menurut perkataan Senku, setelah berhasil memanen padi yang mereka tanam di Indonesia, lalu memprosesnya hingga menjadi beras, Senku berkata bahwa beras Indonesia sangat mirip dengan beras Jepang. Lalu dengan hasil panen mereka, dengan kemampuan memasak Prancois pun menghidangkan masakan-masakan khas yang terbuat dari beras, lalu berpesta bersama dengan para penduduk lokal yang telah mereka bangkitkan. Dan setelah berhasil kembali menikmati hasil olahan dari beras, hidangan rumahan khas Jepang, Ukyo pun tak kuasa menahan air matanya lalu berkata, "Aku tak berdaya, aku tak tahu juga kenapa. Bahkan saat abad 21, aku tak selalu makan onigiri. Tapi makanan ini sampai membuatku mengeluarkan air mata." Dan di tempat lain, Ryusui sangat menikmati makanannya dan berkata, "Tak ada oleh-oleh yang lebih menggiurkan dari ini. Apa aku salah? Waktunya kembali ke tempat dimulainya perjalanan ini, kembali ke Jepang." Lalu setelah berhasil menemukan karet dalam jumlah yang sangat besar di Indonesia, membangkitkan penduduk lokal, dan menciptakan kehidupan baru dengan lahan pertanian padi yang ditinggalkan Senku dan krunya di Indonesia, maka Senku dan krunya pun akhirnya pergi meninggalkan Indonesia dan kembali ke Jepang, kampung halaman mereka dan awal dari perjalanan panjang mengelilingi dunia mereka. Lalu dengan berhasilnya mengumpulkan semua sumber daya dari berbagai belahan dunia, apakah proyek pembuatan roket di Jepang akan berjalan dengan lancar dan cepat hingga membuat Senku dapat pergi ke bulan dan bertemu dengan Wyman, dalang dari pembatuan yang terjadi di bumi? Nah itu dia coy, manga Dr. Stone chapter 211. Penasaran sama kisah selanjutnya? Kita lanjut ke chapter berikutnya aja ya coy. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. ありがとう君